Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dalam podcast Siniar Akademia Dewan Guru Besar IPB. Bersama saya Ottari Gusman, dan kali ini kita akan membahas tentang melestarikan sumber daya dan kearifan lokal dengan pengembangan pangan fungsional yang lezat dan juga praktis. Bersama Profesor Hani Wijaya, Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian. Selamat siang Profesor, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Mas Ottari, Alhamdulillah, puji Tuhan, so far so good. Sibuk tidak jelas. Alhamdulillah, tapi yang paling penting selalu sehat ya Prof. Betul sekali, sehat itu mahal harganya. Betul, dan semoga kita dan juga penonton Akademia Dewan Guru Besar IPB juga sehat selalu. Amin. Amin. Dan Prof, saya membaca di Tribun News bahwa Profesor ini mendapatkan penghargaan International Merit Award. Nah, kira-kira boleh diceritakan tentang penghargaan tersebut, Prof? Terima kasih Mas Ottari. Sebetulnya penghargaan ini bukan untuk saya saja, banyak yang berkontribusi untuk penghargaan tersebut. Tetapi yang membanggakan minimal kami di Indonesia bisa dianggap berkontribusi pada dunia internasional, terutama terkait dengan bidang ilmu yang saya geluti, yaitu pangan fungsional dan nutraceutical. Oh, luar biasa. Jadi itu adalah pengakuan dari negara luar juga ya, Prof? Iya, jadi diberikan oleh asosiasi kita sebutnya International Society of Nutraceutical and Functional Food. Anggotanya hampir dari semua negara di dunia ini, dan itu diberikan tiap tahun kepada satu orang yang dianggap berkontribusi. Wow, luar biasa sekali. Mungkin teman-teman juga boleh tepuk tangan dimanapun kalian berada, karena ini penghargaan yang sangat membanggakan sekali. Khususnya IPB pasti bangga sekali bisa mendapatkan penghargaan tersebut melalui Profesor Hani Wijaya ini. Kata melalui itu tepat sekali, jadi bukan karena saya, tapi karena IPB. Betul sekali. Dan Prof, terkait pembahasan kita siang hari ini, Prof, tentang pangan fungsional ya. Nah, kira-kira mengapa nih Profesor mengambil topik terkait pangan fungsional tersebut? Oke, ceritanya panjang tapi long but short. Intinya bahwa sebetulnya bangsa Indonesia sudah mengenal jenis pangan ini, yang mungkin saya kutip saja dari definisi yang dikeluarkan oleh, kita punya juga sejenis ISNFF tapi ini di Indonesia, Perhimpunan Penggiat Pangan Fungsional dan Nutraceutical Indonesia. Jadi apa yang dimaksud dengan pangan fungsional adalah pangan ya, baik itu segar ataupun olahan yang mengandung komponen yang bermanfaat untuk meningkatkan fungsi fisiologis tertentu dan atau mengurangi risiko sakit yang dibuktikan berdasarkan kajian ilmiah, harus menunjukkan manfaatnya dengan jumlah yang biasa dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan sehari-hari. Jadi sebetulnya hanya ya makanan yang tiap hari kita kita konsumsi, hanya saja dengan gaya hidup kita yang sangat berubah sehingga kebutuhan asupan pangan ke tubuh kita ini sedikit mengharuskan kita mencari bahan-bahan pangan yang memberikan nilai lebih tadi. Betul, berarti ada dari segi kesehatannya juga ya, Prof? Jadi kalau selama ini pangan itu fungsinya memenuhi nilai gizi konvensional untuk kita hidup, bergerak, tumbuh, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, harusnya namanya pangan harus bisa dinikmati ya, palatability, karena kita diberi sensor oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan satu lagi yang terbaru dengan pangan fungsional ini, ada senyawa-senyawa atau ingredient-ingredient yang membantu kita untuk menjaga kebugaran tubuh, termasuk mengurangi resiko penyakit degeneratif. Wah, luar biasa sekali. Dan jadi itu, udah sampai ke sana. Iya, tapi itu bukan baru sebetulnya di Indonesia, adekku. Sebenarnya kita sudah sejak zaman nenek moyang kita itu sudah diajarin seperti tentang hal itu ya. Iya, cuman kita tidak pernah sadari. Betul. Makan fungsional baru mulai kembali ke dunia artinya modern itu sejak Jepang. Sejak Jepang mengembangkan yang disebut Foshu ya. Dan ini salah satu contoh produknya ya. Ini kalau dilihat ya
kita sih banyak lah namanya dulu saya bilang kayak es pinggir jalan gitu ya. Cuman kalau kita minum ini tidak hanya mendapatkan kalori kan, ada gula di situ, ada kenikmatan karena ada cita rasa di situ, ada air menghilangkan aus dan lain-lain. Tapi efek setelah minum ini tidak sekedar seperti yang minuman biasa menghilangkan haus, dahaga, menambah gizi, enak. Tapi ya nanti ini biasanya sangat dibutuhkan oleh teman-teman kita di Jepang yang biasanya punya masalah harus lama di kamar mandi. Sulit ya buang air besar ya, Prof. Ini banyak mengandung serat, makanya namanya Fibromin. Ini pertama kali saya mengenal pangan fungsional modern waktu saya belajar di Jepang. Wow, luar biasa di tahun banget 80-an ya. Mungkin teman-teman bisa di zoom ya ini produknya. Ini luar biasa banget ini. Tapi ini kalau nanti di zoom di sini ntar dikira kita jualan. Memberitahukan tuh produk hasil dari IPB ya. Nah, ini bukan produk saya sebenarnya, tapi produk yang saya peroleh untuk pemahaman pangan fungsional itu apa begitu. Wah, luar biasa. Jadi ada nilai-nilai tertentu yang mungkin untuk kesehatan dia sangat berguna sekali ya, Prof. Terkait tadi yang ada kendala di dalam buang air besar. Salah satunya gaya hidup kita yang terus berubah ya Mas. Betul. Ya. Kalau dulu kita mungkin tidak terlalu sibuk bingung dengan polusi dan kita gerak terus. Sekarang kan kerjanya duduk terus nih. Betul. Saya lagi susah nih nutut saya. Jadi harus bagaimana memikirkan kita tetap bisa menikmati makanan yang kita santap, tapi juga kita bisa menjaga kebugaran. Itu salah satu ide pangan luar biasa banget. Jadi mengenai pangan fungsional seperti yang dijelaskan oleh Profesor Handi tadi, teman-teman semua. Dan tadi nih ada kata-kata bagaimana kita bisa menikmati rasa tersebut nih. Nah, berarti lezat ya, lebih ke kelezatan ya Prof ya. Jadi udah pangan fungsional, kemudian kelezatan dan kepraktisan nih Prof. Nah, itu mungkin boleh diceritakan juga Prof. Iya, jadi ini bagian yang menjadi fokus saya karena saya kebetulan juga banyak belajar tentang flavor. Tapi di satu sisi saya juga tukang makan ya. Sama gitu. Ya, jadi buat saya makanan itu adalah bagian dari pemenuh kepuasan batin juga. Jadi saya bayangkan walaupun misalnya saya makan sesuatu nih yang tadi disebut bisa membuat saya sangat sehat dan seterusnya, tapi saya tidak menikmati, iya susah ya. Betul, itu akan susah diterima gitu. Kemudian juga dia kehilangan manfaatnya sebagai pangan seutuhnya karena tadi 3 rule pangan itu harus dipenuhi. Kemudian ya dengan gaya hidup kita, kalau misalnya dengan irama hidup nih yang menuntut harus cepat, harus tidak buang waktu dan seterusnya, kalau dia tidak praktis itu sulit untuk dinikmati. Dan itu bagian dari yang saya lihat komunitas modern, apalagi anak-anak generasi milenial itu pangsa pasarnya ya harus sesuatu yang walaupun itu menyehatkan, tapi yang dipilih pasti praktis. Apalagi anak kosan ya, kalangan mahasiswa sangat suka sekali dengan hal-hal kepraktisan. Tapi kalau nggak enak nggak mau juga kan. Dipilih-pilih juga. Iya. Tapi itu normal-normal saja. Jadi udah pangan fungsional, lezat rasanya, kemudian kepraktisan juga menjadi nilai pilih ya Prof ya. Itu yang selalu kita coba optimalkan, walaupun idealnya begitu, tapi ya susah juga ya. Dalam kenyataannya mengembangkan produk itu mungkin 1001 ya yang kita berhasil. Kadang-kadang dapat enaknya, aktivitas fisiologisnya nggak ada, atau sebaliknya sangat menyehatkan tapi yang makan ikut stres karena rasanya kurang lezat. Terus ribet bikinnya. Betul Prof. Jadi kalau yang diteliti 1000 mungkin bisa jadi 1 yang berhasil. Itulah suka dukanya ya Prof dalam meneliti. Karena kita ternyata punya satu lagi constraint yang kita tidak boleh lupa, kan harus ada scientific kontennya ya. Nah itu juga ya untungnya sih kita punya sumber daya alam yang melimpah biasa ya. Kemudian juga
kita punya yang saya katakan apa ya, wisdom ya, local wisdom yang mungkin tidak semua negara di dunia ini kita memilikinya. Kenapa? Kita beragam suku bangsa, kita beragam kebiasaan tradisional, customnya beda, dan itu kalau dicampur di satu kadang-kadang menarik loh itu. Kan dibanding yang saya tahu kalau negara yang semuanya sama kok kayak hidup gitu ya. Kalau di kita kaya dalam hal ini. Luar biasa sekali ya Prof. Jadi pemanfaatannya bisa dimaksimalkan terkait hal tersebut ya, karena kita sudah didukung dengan sumber daya yang melimpah. Tinggal bagaimana sumber daya manusianya nih yang memanfaatkan sumber daya alam tersebut ya Prof. Betul. Ya, karena saya tidak mau lagi digodain waktu saya bilang Indonesia itu kaya sumber daya manusia. Makanya sumber daya manusia atau populasi? Betul juga ya, saya juga sumber daya manusia atau populasi. Betul juga. Susah juga jawabnya. Jadi ya, kalau kita bersama bisa berpikir kemudian mencari peluang yang positif dengan bidang keilmuan kita, saya rasa sih kita akan dengan bangga bisa mengatakan Indonesia kaya semuanya, mau populasi atau sumber daya alam. Ya, populasi atau sumber daya. Betul sekali, Prof. Oke, Prof, terkait membicarakan tentang produk-produk yang sudah Prof hasilkan dan juga rekan-rekan tim mungkin ya, Prof. Ini banyak sekali produk-produk, mungkin teman-teman juga sudah melihat ini ada di meja kita. Banyak sekali beragam jenis produk yang sudah ada. Nah, mungkin boleh kita tanya-tanya. Dan Prof, yang ini yang sudah familiar sekali di kalangan mahasiswa IPB ataupun umum nih adalah permen Cajuput Candy, Prof. Betul? Ya, ini ada beberapa permen ya, Prof. Iya. Ada beberapa rasa yang Prof bawa ini. Wah, luar biasa sekali. Ini mungkin boleh diceritakan, Prof, story dari Profesor ketika menemukan Cajuput Candy ini, Prof. Oke. Baik, sebelum nanti salah sambung, sebetulnya yang 3 itu bukan produk saya, tapi saya hanya ingin menyampaikan karena kadang-kadang teman-teman kita agak bingung antara pangan fungsional dan nutraceutical ya, suplemen begitu. Kalau yang itu walaupun dari makanan, tapi itu konsentrat saja dan kita tidak menikmati sebagai makanan. Mungkin itu nanti kelompoknya masuk nutraceutical sebagai suplemen. Kemudian kita juga yang tadi saya bilang yang pojok itu, kita tuh dari dulu sudah kaya dengan local wisdom kita dan local sources kita dengan jamu-jamunya ya. Iya, betul. Rempah ya, Prof. Rempah itu. Nah, salah satu sekarang yang saya kembangkan dengan Cajuput ini sebenarnya ceritanya lebih kepada tuntutan karena saya ya lulusan Jepang, dan bagi teman-teman yang pernah tinggal di Jepang pastinya paham bahwa kebiasaan mereka bawa oleh-oleh ya. Di Indonesia juga sering sih ya yang namanya omiyage. Waktu zaman awal-awal setelah pulang saya juga harus sering ke Jepang, itu saya bingung kalau mau bawa oleh-oleh yang praktis, murah meriah, gampang dibagikan, terus juga representatif, itu agak susah gitu kalau makanan apalagi. Tapi kalau saya bawakan cenderamata, kerajinan tangan, kan Jepang itu sempit ya tempatnya. Jadi kasihan yang dikasih, dia kan juga bingung taruh di mana. Sehingga akhirnya saya terpikir kenapa saya tidak bikin sesuai bidang ilmu saya saja gitu. Cari yang murah meriah, dan kayu putih itu salah satu yang disebut indigenous di Indonesia. Saya nggak tahu persis, tapi saya yang tahu itu beda dengan eukaliptus ya. Jadi itu yang saya tahu dari Profesor Rimbawan. Beliau ahli di dalam bidang perkayu putihan. Kemudian saya juga ingat local wisdom kita. Sebetulnya nenek saya itu kalau ini selalu kalau masuk angin atau embung atau apa tuh selalu meneteskan kayu putih di air hangat terus untuk diminum gitu. Untuk menghangatkan. Iya, dan aroma itu lekat di saya ya. Ada aroma intimate atau kedekatan dengan nenek, dengan keluarga. Jadi saya suka ciri aroma, khas ya, dan aroma itu khas sekali kan dari bayi kita sudah digunakan. Tapi setelah ini jadi minyak nenek-nenek mudah-mudahan dengan permen ini tidak lagi. Dan saya lihat di kayu putih ini punya cirinya, terutama punya banyak
komponen aktif ya. Dan saya juga ingin melestarikan karena kayu putih termasuk tanaman hutan non timber, non kayu. Jadi yang mudah untuk dibudidayakan dan sustainable. Kalau diambil kan hanya ranting, daun aja, jadi tidak harus dipotong kayunya. Jadi dengan berbagai pertimbangan, walaupun awalnya juga semua orang bilang gila ya. Karena sempat ada yang bilang seperti itu, bro. Ya bukan, yang mungkin nggak sempat ke saya, tapi dalam hati mungkin karena komentarnya, itu nanti permen buat kalau lah pusing di gosok-gosok gitu ya, kalau lagi ngantuk buat ganjel mata atau tempelin. Ya tapi itu normal, artinya kenapa kayu putih kan selama ini orang tahunya obat gosok kan ya, di luar ya, pemakaian luar ya. Padahal secara tradisional nenek moyang kita sudah banyak untuk penggunaan obat internal, hanya kita belum cari banyak. Nah, jadi disitulah terus saya pikir lah, kenapa? Karena beberapa syarat kemudian ya saya tahu kalau bikin permen enak lah ya, misalnya gimana. Tapi saya tidak tahu kalau akhirnya sekarang punya banyak berkah, termasuk waktu COVID segala, ternyata banyak memberikan manfaat yang di luar yang saya pikirkan. Dulunya hanya sekedar pelega tenggorokan, itu yang saya mampu. Kemudian saya kerjasama dengan Profesor Boy Bahtiar dari Universitas Indonesia untuk oral care. Dan sekarang maju teruslah, karena ternyata para dokter pun sekarang mau untuk menguji manfaat dari fisiologis aktif dari permen ini. Tapi iya, kita mulai penelitian tahun 96 loh Mas. 96. Pasti belum lahir ya, Mas Otari ya. Masih di alam lain, Prof. Dan guyonnya semua orang bikin permen aja kok perlu profesor dan puluhan tahun. Kasihan deh kamu. Ya tapi hasilnya kemanfaatannya sampai sekarang dirasakan. Minimal ya, saya juga kagum setelah komersialisasi 2010 sampai sekarang juga masih ada. Dan yang saya merasa minimal hutang saya ke IPB agak lunas itu karena setidaknya orang kalau keluar begitu dibilang IPB pasti ditanya, permen Tajubut kan? Bahkan di hotel IPB konvensional hotel juga ada ya, Mas. Ada. Tapi saya ke luar negeri juga kaget ditagih, kamu kenapa nggak bawa permen? Tangkap ditangkap waktu masuk bandara kan kadang-kadang makanan nggak boleh. Iya, Prof. Ya kamu bilang jangan bilang permen, bilang aja ini obat. Iya. Dan bahkan permen ini, Prof, ketika rektor ada tamu, ada kunjungan, ini selalu dikenalkan, Prof. Bahkan kita teman-teman dari Duta juga untuk memperkenalkan terkait hasil inovasi dari IPB, permen Tajubut Candy selalu kita informasikan, Prof. Makasih banyak. Ini sekarang suatu kebanggaan ini, Prof. Aku bisa bertemu sama orang yang menghasilkan buat produk saya yang bangga dan malu. Mungkin Mas Otari bilang, ternyata cuma gitu ya. Ini sangat luar biasa sekali ini, Prof. Juga terima kasih kepada Pak Rektor dan segenap jajaran ya. Kalau saya sendiri saya nggak bisa apa-apa, dan saya tidak pernah bermimpi ya, karena waktu kita kembangkan ya just candy, tapi waktu COVID juga saya belum banyak dapat ucapan terima kasih, termasuk dari Bupati Sukabumi ya. Kemudian ya hampir semua teman-teman di garda depan itu ya merasa ada gunanya. Betul. Walaupun saya tidak pernah klaim bahwa itu untuk COVID lah apalah. Iya, tapi ya memang secara ilmiah sih bisa dijelaskan, cuman itu yang saya bilang, kalau bahagianya kalau kita bisa membuat sesuatu yang dalam bentuk nyata. Betul. Itu ya saya sih merasa setidaknya saya bisa mengembalikan sedikit dari uang pajak yang saya pakai buat jadi dosen. Iya kan, karena kalau dosen IPB itu kan dari
PNS ya, Iya. gaji negara kan dapatnya dari mana? Dari pajak lah Inilah ya. hasil dari Setidaknya ya jangan dibilang buat ditumpuk. betul sekali. Yang penting ada kebermanfaatan. Semoga, amin. Karena manusia yang terbaik adalah yang bermanfaat Iya. untuk banyak orang. Dan gitu. saya hanya saluran saja karena ini bukan hasil saya pribadi. Iya, tapi apa namanya, ada tim ya, Prof? Ya mulai dari mahasiswa saya yang pertama, yaitu ya Mahasiswa pertama Yang sampai membuat- cucu mahasiswa. saya nggak tahu lagi udah berapa yang ikut serta adalah si permen ini. Tapi ya untungnya saya masih jadi saluran yang belum mampet lah, jadi mudah-mudahan terus bisa. Amin, semoga selalu, dan yang paling penting selalu sehat ya, Prof. Mas Otari. Amin. Nah, selain Cajuput Candy, teman-teman semua, ini ada lagi nih produk yang Profesor Hani Wijaya teliti ataupun ciptakan nih. Nah, ada namanya Glucodium. Yang mana nih produknya, Prof? Iya. Oh, ini. Jadi ini betul. yang sudah untuk permen juga sekarang sudah ada pemiliknya, artinya sudah jadi mitra IPB. Rasanya yang sekarang namanya PT Sehat Sanggar Sejahtera, saya lupa ya, kita kira begitu. Kalau ini yang kerjasama dengan PT Soho International Uni Health ya, jadi ya bentuknya botolnya suka membuat salah sangka ya, sorry. Tapi ini sudah dari sekian tahun, jadi ini dikembangkan penelitian mulai 2006. 2006. Ya, baru diterima sebagai produk komersial setelah berbagai pengembangan, mulai dari ready to drink, kemudian bubuk, balik lagi waktu itu apa ya, Tetra Pak kita juga pernah, dan seterusnya sampai akhirnya diputuskan untuk membuat dalam bentuk konsentrat. Jadi ini karena mengingat PT Soho adalah industri internasional, nasional minimal, itu harus bisa mengirim produknya itu ke semua daerah termasuk daerah yang terpencil. Nah, kalau kita ready to drink, saya juga baru belajar ya, ternyata dengan kerjasama industri ini saya merasa betul bahwa banyak pelajaran baru yang tidak pernah saya bayangkan. Sebagai seorang profesor harus belajar. Kasihan deh kamu ya gitu. Tapi ya itu pasar gitu. Dan marketing yang paling tahu. Jadi saya dalam hal ini nurut sekali dengan marketing, apapun yang diomong. Jadi mulai 2006 penelitian itu sampai baru bisa kemarin launching tuh tahun 2020 ya, 2019 atau lupa ya, pokoknya belum sampai 3 tahun inilah baru disetujui untuk bisa diproduksi oleh industri gitu. Nah, aslinya ini sebenarnya jamu sih. Oh, jamu. Enggak, idenya Serbuk dari dulu jamu. sebelumnya, Prof. Enggak, idenya dari jamu, Mas. Jadi bahan bakunya kebanyakan adalah bahan-bahan yang dipakai untuk membuat jamu. Mas Otari. Ya. Okay. Tapi tidak jamu yang sudah jadi ya, artinya dengan penelitian kita buat supaya aktivitasnya itu optimum, rasanya juga optimum, terus ya, juga secara industri bisa dibuat gitu ya, dan kemudian bisa didistribusikan. Betul. Ternyata yang paling susah itu distribusi ya. Iya. Nah, itu baru tahu saya, oh kalau dalam ready to drink itu susahnya mahal di ongkos karena airnya banyak. Iya, berat ya. Iya, berat. Terus kalau dibuat misalnya model kayak ini bubuk, kok kayak minuman murah. Nggak ada yang mau beli dengan harga yang memang diperlukan. Jadi ini ada dari 7 jenis Simplicia dan jeruk ya. Jeruknya pun harus 3 jenis baru bisa enak. Oh, ini berarti rasanya rasa jeruk. Rasa jeruk. Oh, luar biasa. Jadi jamu yang saya bilang friendly dengan lidah. Karena anak-anak milenial biasanya nakal ya, nggak mau, nggak enak dikit nggak mau, dikit nggak mau, nggak keren nggak mau gitu kan ya. Iya, benar. Jadi menyesuaikan dengan rasa zaman juga ya. Tetap jamu sih, tapi khasiatnya juga ada di situ, tapi lebih ke arah ya minuman ringan ya. Minuman ringan. Ya.
Karena kalau hilang jamunya sama sekali saya juga dikomplain. Betul. Kamu jualan apa? Berubah. Nanti berubah nama ya. Iya, dan orang jadi minuman jeruk kan. Orang tidak percaya gitu. Tapi kalau dikasih jamu beneran marah juga. Gitu, kan? Pahit banget ini. Nggak enak. Dan dibuat praktis gitu. Oke, jadi dari packagingnya juga sudah kelihatan sangat modern sekali, Prof. Sangat, ini industri yang bikin lain ya memang. Betul. Saya sendiri juga terkagum-kagum dan bingung gitu. Terutama ya tadilah image-nya itu bisa agak beda gitu, dan orang mau bayar mahal kan, hebat ya. Betul. Terus ya yang saya suka banyak repeat order, artinya mereka merasakan ini dipakainya kan untuk menekan gula darah ya, bisa anti hiperglikemik ya. Jadi untuk membantu mereka yang sudah terlanjur menuju ke tadi diabetes itu bisa agak ditekan, atau membantu yang sudah diabetes juga bisa agak menekan gula darahnya sehingga tidak terlalu melaju gitu. Tapi itu dengan konsep jamu harusnya. Konsep jamu tradisional. Oke, berarti sekarang sudah mulai didistribusikan ya, Prof? Iya. Kurang lebih 3 tahun. Betul, oleh pihak mitra kita. Oke, kalau pihak mitra penelitiannya kurang lebih udah 16 tahun ya, Prof? Dari 2004 ya? 2006. Dan masih terus kok kita jalan sekarang. terus. Iya, sekarang kita kerjasama dengan ITB untuk teknologi membran. Supaya mikrobanya bisa ditekan tanpa harus menggunakan bahan lainnya, bahan tambahan lain gitu. Kalau bertahannya, Prof, kira-kira berapa lama, Prof? Kalau ini kemarin sih kita yang jelas waktu monitoring itu sampai 6 bulan masih tidak masalah. 6 bulan. Tapi kalau pabrik ini dibuat sampai setahun ya. Karena kan lebih aseptik ya. Betul. 1 tahun, jadi lumayan lama berarti, Prof? Ya, lama, untuk cukup lama tangan ini. itu lumayan sih ya. Tapi kalau enggak gitu, Betul. komersial agak berat, Mas. Masalah yang terberat di kita itu kan ya harus kita akui negara kita besar sekali. Betul. Jadi kalau hanya disiapkan terus makan is okay, tapi kan kita harus memikirkan buat daerah-daerah terpencil, mereka kan butuh juga waktu juga pendistribusiannya, Prof. Bukan hanya masalah ekonomi, keadilan bagi semua seluruh bisa Indonesia. Akses gitu. Betul Nah, itu sekali. yang orang pangan kadang-kadang suka lupa. Iya. Alhamdulillah itu sudah dipikirkan sampai sana oleh Prof dan timnya. Iya, salah satu gunanya teknologi di sana ya. Kalau semuanya segar dan ini it's okay gitu. Pasti lebih sehat dan seterusnya, tapi bagaimana kita dengan teknologi bisa memberikan kesempatan buat yang tidak mungkin mendapatkan keistimewaan seperti itu, dan belum tentu semua di daerahnya bisa gitu kan. Betul, Prof. Kan juga semua tahu mungkin ada di sini, yang di sana nggak ada, sana ada, di sini nggak ada. Dan Tuhan sudah memberikan kita, jangan lupa satu hal yang harus kita pahami, tidak ada tanaman ataupun bahan pangan apapun yang dia itu tersedia secara alam sesuai dengan kebutuhan makan kita saja kan? Iya, betul. Beras kali ini kan harus dipanen dari padi. Dan padinya kalau tumbuh kan nggak bisa gantian tuh. Saya perlunya makan siang, makan padi. Makanya perlu teknologi pangan di situ. Dan ini salah satu pendekatan yang bisa kita lakukan. Oke, jadi sudah sampai sana teman-teman, dipikirkan oleh para peneliti dan juga tentunya Profesor Hani Wijaya dan juga tim ya. Dan selain dari Cajubut Candy, ini ada yang menarik juga nih. Mungkin teman-teman juga sudah familiar ya terkait hal produk satu ini, Prof, yakni tempe cepat. Nah, kalau tempe cepat nih yang mana nih? Oh, yang ini ya, Prof. Ya. Oke, tempe cepat seperti ini teman-teman. Bagaimana ini, Prof, terkait tempe cepat? Oke. Jadi tempe cepat sendiri itu sebetulnya adalah proses pembuatan. Jadi belum jadi produk. Bagaimana saya sebagai orang kimia ingin berbagi ilmu untuk membantu produk-produk yang memang base-nya mikrobiologi. Cuman
waktu itu saya lebih termotivasi ketika industri kecil menengah, ya industri kecil sebetulnya di dekat rumah saya kan. Dulu rumah saya itu bukan di tengah kota, Mas, di pinggiran. Entah bagaimana sekarang jadi di tengah kota itu kan. Dan geser bro. Nah, kemudian industri kecil ini jadi kena masalah, industri pengrajin tempe itu, karena limbah airnya jadi mencemari. Jadi banyak yang protes, bau dan seterusnya. Kemudian air juga jadi semakin susah kan. Sehingga saya berpikir, oke, dari proses tempe ini bagian mana yang bisa kita tolong secara ilmiah untuk mendapatkan metode yang lebih ramah lingkungan, hemat air. Dan salah satunya adalah saya lihat, ada bagian dari proses fermentasi yang tujuannya menurunkan pH. Nah, kalau memang tujuannya menurunkan pH, ya kita langsung aja pakai senyawa yang bisa menurunkan pH. Dan salah satunya ya dengan gluconodeltalactone tadi, karena kalau pakai asam itu ada rasa. Kembali lagi, saya tidak terlalu suka menyuruh orang makan sesuatu yang tidak enak gitu ya. Jadi dalam hal ini gitu. Sehingga akhirnya kita bikin tempe yang di bagian ini dimodifikasi supaya lebih cepat. Akhirnya karena dia terpilih sebagai 100 plus inovasi waktu itu, inovasi prospektif Indonesia ya, tiap tahun ada, sekarang udah mungkin 140 sekian. Tapi yang jelas sih waktu itu dia termasuk salah satu yang terpilih untuk membuat tempe. Dan karena waktunya jadi pendek, akhirnya saya dapat istilah quick tempe itu atau tempe cepat. Jadi itu aslinya yang kita inikan, dan kita dapat paten, tapi patennya bukan untuk kepentingan profit ya. Jadi paten ini saya ingat karena kalau dengan metode ini di luar negeri pun itu orang akan lebih mudah untuk membuat tempe, karena mereka kan temperatur iklim dan lain-lain kan tidak terlalu seperti Indonesia, sehingga kalau kita mengurangi tahapan yang memerlukan kondisi iklim yang tertentu, ini sangat membantu. Nah, saya nggak ingin itu nanti malah dipatenkan di sana, kita di sini pakai untuk bayar paten, kan nggak lucu gitu industri. Jadi lebih ke arah sosial ini saja. Untuk paten itu punya IPB sehingga bisa digunakan oleh siapa saja yang memerlukan dengan tanpa beban biaya. Tapi tetap tidak perlu bayar. Ini apa namanya tadi ya, bayar properti. Nah, that is the first yang terkait dengan tempe cepatnya. Cuman supaya lebih pendek, intinya ternyata si tempe ini dia akan cepat sekali menjadi kalau orang Jawa bilang tempe semangit atau tempe bosok, yang selalu dipakai untuk bumbu ya. Nah, saya kebetulan juga meneliti tentang semangit waktu orang semua berlomba-lomba untuk menghindari senyawa monosodium glutamat as it is. Tapi sebetulnya glutamat itu ada di susu ibu dan seterusnya, termasuk juga banyak produk seperti yang tempe semangit itu. Kenapa tempe semangit bisa dipakai untuk bumbu? Itu salah satunya karena pada saat proses itu glutamatnya lepas dan dia memberikan rasa umami itu. Kemudian ada kecenderungan orang untuk kembali ke non animal ya, jadi plant based. Dan itu udah mahasiswa saya yang dulunya meneliti tempe semangit punya mahasiswa lagi, dan ini cucu membuat produk yang satu ini gitu kan, yang risoya ini. Jadi ini kaldu dari tempe semangit istilahnya begitu. Nah, jadi bahan bakunya dapatnya dari tempe cepat. Jadi ya itulah keilmuan ya, selalu beranak cucu. Ada pembaruan dan tidak terhingga. Iya, betul, itu yang
Oke. Saya suka. Ya. Berarti tempe cepat ini bentuknya bukan bentuk tempe ya? Bukan, tapi teknologinya ya nanti hasilnya tempe sih. hasilnya tempe. Oke. Baik. Tempe normal ya kita Pada sudah normal, coba di Lumajang waktu itu bisa dijual bersama-sama dengan tempe biasa, tapi yang jelas dia ramah lingkungan karena tidak banyak limbah, tidak banyak pakai air, waktunya cepat sehingga lebih efisien secara ekonomis juga. Kemudian juga bahan bakunya seperti yang itu gluconodirtalakton juga udah sering dipakai untuk bikin tahu dan seterusnya. Jadi bisa lah di ini. Hanya sayang memang mengubah kebiasaan. Ya perlu waktu gitu. Ya, tapi bagusnya ini sudah dipakai juga untuk beberapa industri yang tempe higienis ya, supaya yang sudah industrial lah lebih ke arah itu, banyak yang minta izin untuk pakai menggunakan tempe cepat ini. Oke, kalau pendistribusiannya Prof sudah berapa lama Prof? Kita sih tidak ini ke tempenya, tapi kalau yang kaldu ini yang kaldu ini sekarang sudah jadi startup kayaknya. Cucu mahasiswa sudah jadi startup. Udah punya pabrik sendiri dan sudah punya industri kecil di situ sejak berapa ya, 2-3 tahun 4 tahun yang lalu. Wah, jadi bukan hanya menghasilkan produk tapi sudah ada bisnisnya ya Prof, kayaknya startup. Iya, itu dia langsung ke mahasiswa aja. Jadi itu ya salah satu keuntungan ya kalau produk-produk begini. Iya, apalagi yang menemukan ya Bro ya. Jadi bebas. Itu sih based on Oke, tadi sudah kita lihat Cajuput Candy, kemudian ada minuman glukodiap ya, kemudian ada tempe cepat. Nah, ada yang menarik lagi Prof. Tadi selain ini, tapi sepertinya barangnya tidak ada di sini Prof. Ini ada namanya Pajri ya Prof. Iya. From Tanjung Leban with love. Nah, mungkin boleh diceritakan dulu ini Prof, nanti mungkin teman-teman nanti bisa lihat gambarnya saja ya. Jadi sementara mungkin kita dengarkan cerita dari proses Pajri ini oleh Prof Hani Wijaya. Mangga Prof. Kembali lagi sekali lagi saya hanya penyalur. Jadi hanya saluran dan pastinya semua ini pekerjaan tim, banyak pihak yang terlibat. Dan yang terakhir ini memang baru beberapa bulan lalu kita mulai. Jadi jadi kalau saya boleh cerita sedikit, kegiatan ini awalnya adalah kegiatan kerjasama dengan pihak teman-teman BRIN ya, untuk bagaimana kita care dengan peatland, gambut dan mangrove. Nah, salah satu proyek yang merupakan kerjasama antar para peneliti dengan sponsor Jepang sebagai alumni dari JSPS itu ada di Tanjung Leban itu. Tanjung Leban di mana teman-teman, saya juga baru tahu itu di dekatnya Dumai dan daerah Riau dari situ. Oh, daerah Riau. Iya, daerah Riau. Nah, untuk bisa menyelamatkan environment atau lingkungan, tentu kita harus menyelamatkan penduduk dong ya yang hidup di sekitar situ, karena mereka yang paling dekat dengan lingkungan. Betul. Jadi harus diberi kehidupan alternatif. Nggak bisa kita nyelamatin lingkungan, manusianya hilang kan? Tidak bisa. Itu kan nggak mungkin. Jadi kembali lagi saya dengan bidang keilmuan saya, ketika berkunjung di sana saya lihat kemudian ada peluang, saya lihat bahwa nanas itu banyak dihasilkan di daerah itu. Sehingga kita harus membeli nilai tambah dengan nanas itu. Jadi masyarakat tidak akan mengusik daerah mangrove ataupun gambut itu diharapkan gitu, karena dia sudah punya kehidupan. Nah, kalau diolah dengan normal-normal saja, misalnya hanya untuk yang kita tahu jam, kemudian minuman dan seterusnya, tidak punya daya saing yang berat. Akhirnya saya melihat waktu saya diberi sajian mirip sekali dengan rendang, tapi rasanya beda dan nikmat sekali. Ada khasnya? Khasnya itu satu, yaitu plant based. Kalau rendang saya bingung dengan ya, tapi plant based-nya lucu ya. Kalau selama ini plant based-nya bukan misalnya jamur atau apa. Ini
lebih ke plant base-nya adalah buah nanas. Buah nanas. Oh, Dan jadi itu salah satu makanan khasnya Riau. itu Riau itu dari tempe. Kok tempe apa namanya? Nanas. Fajri ya. Fajri ini adalah nanas ya. Iya, jadi bahan baku utamanya nanas, bumbunya mirip dengan rendang, tapi beda, sama sekali beda. Yang Rasanya saya juga concern beda. adalah ini enak tapi hampir hilang karena jarang yang bisa memasaknya. Jadi inilah salah satu concern saya. Kita itu punya banyak local wisdom, punya banyak kekayaan ilmiah yang kalau tidak cepat diselamatkan itu akan hilang. Betul. Jadi saya berpikir kenapa ini tidak diangkat. Jadi nanasnya ada dari sumber dekatnya. Terus masakan itu juga dari lokal, jadi pun banyak lokal wisdom di sana, memberikan kekhasan. Dan kalau ini kita bisa kemas dengan baik, kita bisa distribusikan lebih besar lagi. Tapi yang penting membawa pesan from Tanjung Leban with love. Jadi, itu pesan dari makanan tersebut. Karena dia lezat dan convenience. Kapanpun kalau Mas Otari mau merasakan, wah, tidak perlu ke sana kan? Nunggu yang bawa oleh-oleh. Nunggu dari Prof. Hani Wijaya saja. Itu yang masalah. Siap. Oke, berarti kan kalau di sana tanahnya gambut, berarti nanas ini kuat di pH masam. Karena kan gambut tuh pH-nya masam ya, Prof. 3 sampai rentangnya 3 sampai 5 lah, kurang lebih 4 lah ya. Kuat berarti ya, Prof. Daerah-daerah nanas itu termasuk tanaman yang cukup kuat ya. Karena waktu di Palangkaraya saya juga lihat banyak nanas di sana. Saya bukan ahli nanas sih, cuman kalau melihat dari bentuk tanamannya segala itu kan tanaman yang tahan banting gitu. Tapi yang anti pecah. Iya, yang saya tahu ya satu bahwa dia banyak dihasilkan di daerah itu, dan alangkah sayangnya kalau tidak dimanfaatkan dengan produk-produk yang bisa membawa local wisdomnya, memberi kesejahteraan, yang juga memberikan kebahagiaan buat teman-teman lain di seluruh hopefully memberikan ciri khas di Riau ya. Kemudian teman-teman di seluruh Indonesia juga mengenal apa itu Fajri sehingga tidak sempat hilang. Terus syukur-syukur bisa membawa lebih nama baik di Indonesia dan menjawab keinginan kebutuhan pasar untuk non animal cuisines ya. Jadi sangat luar biasa sekali nih tentang Fajri ini. Pemanfaatan sumber daya manusianya, menjaga alamnya, semuanya sudah terkemas di dalam sana. Dan pemanfaatannya juga sangat fungsional sekali ya, Prof, ya, terkait makanan ini. Jadi saya sih sangat berharap mudah-mudahan banyak local wisdom kita dan local sources kita tidak hilang karena tidak terdokumentasi. Ya, hanya itu aja yang saya selalu sedih. Setiap saya kemanapun ada aja yang baru, tapi itu kan hanya verbal. Yang saya khawatir kalau zaman saya dulu itu nenek kakek suka kumpul bareng-bareng, kita dengerin cucunya gitu. Sekarang kan keluarga kecil semua ya. Jadi jangan-jangan nanti informasi itu dibawa pergi dengan perginya generasi kita sebelumnya kan, kalau tidak diteliti, tidak tertulis, tidak dimanfaatkan. Jangan sampai nanti anak cucu kita kehilangan warisannya gitu aja sih. Betul sekali, Prof, ya. Dan semoga tadi produk-produk yang sudah ada, yang sudah teman-teman lihat juga ini nanti bisa dikembangkan kembali, kemudian bahkan ada produk terbaru ya yang bisa dihasilkan. Dan teman-teman, semoga tadi dengan apa yang disampaikan oleh Prof Hani terkait produk-produk yang fungsional, terkait kelezatannya, kemudian kepraktisannya, juga terhadap kesehatan sudah diperhatikan. Dan sangat luar biasa sekali teman-teman, ini memukau sekali lah inspirasi buat kita semua
terkait penemuan-penemuan yang sudah dilakukan oleh Prof. Heni Wijaya. Banyak orang. Jadi untuk para mahasiswa dan teman-teman dosen, terima kasih kesempatannya. Semoga kita bisa lanjut ya. Betul, amin Profesor. Dan semoga sehat selalu Profesor. Sama-sama dan Mas juga Otari. semuanya. Ya, Kita semangat selalu belajarnya ya. amin. Ya mohon bimbingan dan juga arahannya ya Prof ya. Dan teman-teman, sekali lagi terima kasih buat kalian semua yang sudah menyaksikan podcast Siniar Akademia ini. Dan semoga saja ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Dan saya tutup, saya Terry Gusman. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.